Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang makalah dari kelompok 3, yaitu yang berkaitan dengan riba. A. Pengertian riba. Secara bahasa atau lugah, menurut Al-Razi, riba berarti tambahan. Menurut istilah, menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbangan tertentu. Nah, di bahasa lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang melegitimasi adanya penambahan tersebut. Dasar hukum riba. Ayat pertama yang membahas tentang riba adalah Quran Surah Ar-Rum ayat 39, sebagaimana artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Ayat ini diturunkan di Mekah yang pada dasarnya belum menyatakan secara tegas mengenai keharaman riba. Namun dalam ayat tersebut mengidentifikasikan kebencian Allah pada praktik riba dan tidak adanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Salwa. Baiklah, saya Salwa Saada akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. C. Jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba itu ada 4. Yang pertama, riba qard. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkatan kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Yang kedua, riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokok karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran antara barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi. Yang keempat adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Dalam riba nasi'ah ini muncul karena adanya perubahan atau tambahan antara yang diserahkan yang saat ini atau D. Yang keempat, hukum riba. Apabila telah dijadikannya ukuran sebagai nilai harta, maka kelebihan tidak termasuk riba fadl. Misalnya seekor sapi yang berumur 3 tahun dijual dengan sapi yang berumur 4 tahun. Khusus ini, sapi yang berumur 4 tahun lebih besar daripada umur 3 tahun. Oleh sebab itu, kelebihan pada jual beli semacam ini tidak termasuk riba fadl atau yang tidak diharamkan. Alas mereka, sekalipun objek yang diperjualkan beli sama, akan tetapi nilainya berbeda dan diperjualbelikan bukan dengan timbangan atau takaran. Dalam riba nasi'ah, lihat jenis makanan karena sifatnya dikonsumsi. Apabila makanan yang dijual itu jenis makanan yang sama, maka satu takaran yang sama, seimbang dan adil. Dengan prinsip ini, maka riba nasi'ah bisa berlaku pada seluruh jenis makanan seperti beras, gandum, apel, pir, dan lainnya. Sedangkan ilat pada riba fadl menurut ulama Maliki adalah makanan pokok yang tahan lama. Namun, ulama mazhab Maliki tidak memberi batasan waktu yang pasti. Alasan mereka adalah agar manusia tidak tertipu dan harta mereka terhindar dari spekulasi. Oleh karena itu, seluruh makanan apabila diperjualbelikan secara barter harus seimbang dan tunai. Apabila berbeda jenis, boleh diperjualbelikan sesuai dengan keuntungan pemilik masing-masing. Asal tunai, artinya jenis yang sama boleh lebih mahal dan jenis lainnya. Sekian dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.